aku enjoy nyanyi, cuman kalau nge-host juga enjoy aja sih gitu. Cuman karena memang awalnya basicnya nyanyi, jadi kayak lebih lepas aja gitu kalau nyanyi. Belum ada. Mungkin update ini dong, sekarang lagi ada project apa sih? Ya, Cube-nya lepas kali kalau update. Apa ya kalau aku? Kalau aku, Oh iya, kamu. kebetulan banget tanggal 15 depan nanti aku ada launching lagu baru. Ini lagunya bener-bener yang aku nanti karena beda dari single-single aku yang sebelumnya. Bener-bener di luar nalar, di luar genre yang biasa. Ada salah satu di luar genre aku yang nggak biasa aku bawain. Untuk Rara mungkin kan Rara sekarang udah jadi host, MC, penyanyi. Mungkin di antara itu semua Rara mau seriusin yang mana sih atau impiannya di mana gitu? Sebenarnya karena aku dari awal nyanyi ya kak, jadi fokusnya ke nyanyi, cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk belajar hal-hal baru gitu. Apalagi kan Indosiar selalu kasih kita kesempatan buat menggali potensi, terus juga nyoba hal-hal baru. Jadi nantinya bisa jadi seleksi alam sih kalau misalnya nanti entah aku nggak nyanyi lagi, terus aku bisa merambah ke dunia lain. Maksud dunia lain tuh maksudnya kayak dunia goib ya, maksudnya profesi lain gitu, kayak MC, terus juga mungkin bisa main sinetron juga. Ya yang bisa dikerjain ya dikerjain gitu. Tapi kan kamu kan lagi sibuk nge-host sekarang ya. Tapi ada rencana ngerilis single atau album nggak sih? Amin, doain. Pokoknya aku juga tahun ini sih rencana pengen ngeluarin single lagi. Doain aja semoga lancar, semoga bisa diterima sama masyarakat. Pokoknya apa yang bisa dikerjain sekarang dikerjain, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih punya kesempatan yang banyak. Jadi jangan sampai disia-siain. Tapi Ra, kan kamu kemarin kan bulan puasa kan full nge-host ya. So far gimana sih untuk dunia perhostingan? Sudah menemukan titik nyaman atau tetap titik nyamannya di nyanyi? Nyaman semua sih, karena kan kita kan di nyanyi, di host juga tuh kan lingkungannya sama ya kak, lingkungannya sama, orang-orangnya yang sama juga. Jadi kalaupun kita salah tuh pasti langsung dikoreksi sama mereka gitu. Jadi jangan segan-segan kayak misalnya kita salah terus mereka kayak langsung ini aja sih, langsung kamu kayaknya tadi salah yang ini, jadi dibenerin ya gitu. Terus kan aku juga kalau nge-host kan kayak jarang-jarang ngomong gitu, tapi kalau sekarang kan lebih lepas karena kan udah di push juga sama host-host senior yang lain gitu. Jadi akunya juga nggak merasa beban, jadi nyaman karena mereka juga ngerangkul aku banget. Ini bertiga memang dibentuk dari tim manajemen atau seperti apa sih ini? Kalian bertiga digabungin? Sebenarnya kita berlima. Oh, berlima. Sebenarnya berlima, tapi 2 berhalangan hadir. Jadi yang bisa mewakili kita aja bertiga di sini. Oke, ini memang dari tim manajemen yang gabungin kalian Iya, berlima. Betul. Gimana? Tapi kamu sendiri lebih enjoy menjadi host atau nyanyi sih? Kalau enjoy aku enjoy nyanyi, cuman kalau nge-host juga enjoy aja sih gitu. Cuman karena memang awalnya basicnya nyanyi, jadi kayak lebih lepas aja gitu kalau nyanyi. Nah, masuk dunia host ini kan nggak mudah ya. Kamu banyak belajar banget nggak sih dari Iya single-single? banget. Jadi kayak mulai dari nol, aku yang nggak tahu apa-apa. Aku dulu jarang banget ngomong, terus juga ngomongnya suka belibet. Sekarang tuh udah istilahnya belajar sambil praktek gitu. Jadi teorinya langsung dipelajarin, langsung dihantam praktek jadi hari itu juga. Jadi kayak ngelatih mental juga sih, biar nanti kedepannya kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar kendala kita bisa kayak ngehandle gitu. Jadi mental aku juga ikut kebentuk gitu. Oke, ini kan terbiasa nyanyi sendiri dan sekarang digabungin jadi 5 orang. So far gimana untuk kalian menyatukan chemistry-nya, apa justru sudah gampang karena udah kenal satu sama lain? Sebenarnya susah, tapi ada gampangnya juga. Susahnya ya kadang kita juga kan kalau biasa kalau girl band tuh ada training dulu kan, maksudnya ketemu maksudnya kayak bertahun-tahun. Justru kita tuh beda, maksudnya kayak dalam bentuknya tuh kayak kita ketemu tuh ya udah pas hari H kita mau show, latihan hari itu juga. Jadi sebenarnya ini suatu tantangan juga buat kita untuk bisa melatih kekompakan dan juga sesuatu yang baru datang kepada kita berlima. Girl band identik dengan K-pop segala macam, ini girl band dangdut. Ini mencoba gebrakan baru, membentuk suatu girl band atau seperti apa sih dari kalian sendiri, melihat kacamata dari kalian sendiri nih? Iya, soalnya kan pada zaman sekarang kan kayak orang-orang tuh seusia kita kayak cintanya semuanya kayak
K-pop gitu, kiblat mereka kan sekarang ke K-pop, terus nggak menutup kemungkinan kita juga kiblatnya ke sana. Terus karena kita mau memperkenalkan dangdut ke anak milenial sekarang juga, jadi kita collabin antar dangdut sama K-pop. Jadi kita memasukkan unsur K-pop ke dalam koreo-koreo kita. Jadi dangdut modern Iya gitu. Jadi kita mau lihatin ke anak-anak zaman sekarang kayak kalian juga harus lirik dangdut loh, dangdut juga bisa gitu. Gimana sih kalian dangdut so far di tahun ini sendiri, perkembangannya banyak gak sih di antara usia kalian ini sudah banyak yang suka lagu dangdut? Kalau banyak Iya, makin kesini sih makin banyak peminatnya, soalnya bisa dilihat dari kompetisi-kompetisi di Indosiar dari tahun ke tahun tuh peminat yang daftar tuh makin banyak. Makin kan. Jadi, muda juga iya umur-umurnya. makin muda, jadi itu membuktikan bahwa peminat dangdut sekarang udah banyak, terus anak-anak muda juga, malahan 15 tahun 14 tahun. Oh dulu kan beda ya, kayak dangdut tuh suka dipandang sebelah mata. Jadi kayak sekarang tuh alhamdulillah orang tuh sudah paham dunia dangdut tuh seperti apa. Dan semua dangdut tuh seperti itu. Menyatukan 5 kepala menjadi satu kan susah ya. Kalian sendiri ngebangun chemistry-nya gimana sih berlima? Mana ya, kita sih sadar diri sih Kak, maksudnya sadar diri dalam artian aku sendiri ya, istilahnya walaupun kita berlima tapi kita jangan jadi beban gitu loh buat orang lain gitu. Jadi kita sebenarnya, kalau aku pribadi ya, kalau aku tuh kayak sadar diri sendiri gitu, kalau misalnya aku nggak mood atau misalnya aku jadi beban di grup kan bukan hanya aku aja yang jelek tapi satu grup pun juga jadi ikut jelek gitu. Itu kalau aku pribadi. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku juga sama sih, apalagi aku mudian. Karena kalau udah mudian tuh susah buat ngobrol sama teman siapapun itu. Jadi tapi aku alhamdulillahnya berusaha untuk tetap ngomong sama teman-teman agar nggak merusak suasana. Karena kadang kalau lagi gak mood itu, kalau suasananya ke ini sama kita, lagi latihan pun orang ke bawah, latihan pun jadi nggak semangat, jadi kayak apalah nggak enak aja suasana latihannya juga. Kalau latihan yang paling suka telat siapa? Gantian kayaknya. Iya gantian. Kadang telat, kadang enggak. Kadang aku banyak, kadang ini Kau sih saya. aku juga. Iya sih kadang. Tapi kalau telat gitu ada sanksi-sanksinya gitu nggak sih? Mungkin dari kamu kayak, ini kalau telat, kalau lu beliin gue makanan ya atau minum gitu. Kita sering pernah cuman kayak nggak berlaku gitu pas di XRD kan. Iya Cuman betul, nggak aku berlaku. tapi lupa. Cuman kita tuh kalau misalnya kalau telat ya rugi sendiri. Kayak misalnya yang lain udah latihan, udah ditransfer gerakan, berarti yang telat dapat gerakannya lambat gitu, lama gitu. Terus kan kita kadang juga kayak memori kita kadang nggak bagus, Nggak masuk ya ke gerakan masuk gitu. Jadi sebisa kita mungkin kayak kadang aku nanya ke Meli gerakan ini gimana? Ngejar gerakan gitu, kalau telat. Mungkin biasanya kan kalau mengadaptasi dari K-pop suka ada koreografi dan lain sebagainya. Mungkin untuk konsepannya seperti apa, untuk yang sekarang masih tetap akan ada dance dicampur dengan dangdut atau seperti apa mungkin? Sebenarnya kita buat grup band ini tuh karena memang grup band yang sekarang itu karena memang mau ngelatih koreo juga. Karena kan kalau berlima terus berdiri doang nyanyinya kan nggak enak bener. Kayak patung gitu ya. Jadi sebenarnya untuk membangun konsep yang udah kita bangun selama lebih 2 tahun ya. 2 tahun lebih ini. Banyak suka dukanya, terus juga banyak halangan rintangannya. Apalagi kan kalau misalnya kita mau memperkenalkan diri kan nggak semua orang bisa menerima langsung gitu. Ada proses adaptasinya. Lalu pas kita waktu awal-awal main ngedance gitu segala macam, ada aja yang nggak suka gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi ini juga sih jadi penyemangat lagi sih buat kita, karena kita tahu mau menyamaratakan isi kepala orang tuh susah gitu. Makanya jadi kita benar-benar harus bisa berjuang sama-sama biar dangdut itu selalu lestari dimanapun dan kapanpun gitu. Apalagi Indonesia tuh harus bangga karena dangdut itu adalah musik yang istilahnya masyarakat luar negeri juga suka gitu. Apalagi kita yang sebagai anak milenial tuh harus bisa membudidayakan aja. melestarikan dangdut sendiri dengan versi yang berbeda. Terakhir, nyanyi dong. Cue-nya agak deh. Coba dia. Nyanyi lagu kita aja.